and this will define me. You set a table before me, and I'm overwhelmed by your mercy. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan
bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Jangan lupa say hi buat kanan kirimu. Katakan Happy Sunday, Jesus love you, Jesus bless you. Tuhan memberkati dan mengasihi setiap kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sukacita kami ada di rumah Tuhan. Meresponi panggilan-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami adalah Tuhan dan mengalami pribadi Tuhan. Terima kasih buat bulan yang baru. Ora bakanda karala shekedede aralaba syakandaralaba. Ayo angkat kedua tangan saudara, yuk sama-sama yang sudah berbahasa roh yang kuat saudara. Kenaralama kandaralaba, kami memberkati bulan yang baru. Shekaralaba karalabaralaba. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberkati hari-harinya. Kami memberkati minggu-minggunya. Detik jam-jam yang ada di bulan ini ya Tuhan. We speak blessing. We speak breakthrough. Kami ucapkan mujizat. Apa yang belum pernah dilihat mata, apa yang belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah timbul dalam hati. Tuhan Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakannya atas setiap kami. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan. Setiap doa kami dijawab Tuhan di bulan ini. Kerinduan kami dijawab Tuhan di bulan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh Tuhan. Ya ralaba. Nyatakan dirimu,
Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Allah kita, saudara. Haleluya. Silahkan duduk dalam anugerah Tuhan. Ayo sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Saat ku bangun, Roh-Mu bekerja. Kami percaya ya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau bertahta. Mari sama-sama katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku ingin tetap, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Oh,
bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin ya Tuhan menikmati. Amin. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Ku ingin di hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang. Ayo sembah Tuhan. Oh, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Menikmati bait-Mu. Oh, ya Rama ya Ramo. Kami rindu memandang wajah-Mu. Kami datang merendahkan diri dan mencari wajah-Mu pagi ini ya Tuhan. Lawat kami, lawat kami. Kami haus ya Tuhan. Kami lapar akan hadirat-Mu ya Allah. Oh, ya Ralaba ya Rabo. Huriwi ya Ralaba ya Ralabo. Hinaralaba Ralaba ya Syade. Oralaba Ralaba 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 Ralaba. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Oralaba Ralaba 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 Ralaba. Oh ya Ralaba ya Ralabo. Hinaralaba ya Rabo. Ku ingin tetap di hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini. Katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Hai jemaat Tuhan sendiri katakan, ku ingin hanya di hadirat-Mu. Kami dipuaskan, kami dihiburkan, ada kekuatan di hadirat-Mu. Sambil angkat tangan yuk sama-sama. Katakan, ku ingin tetap. Amin ya Tuhan. Kami rindu Engkau. Dan memandang. Ku angkat hati
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu. Amin. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu. Haleluya. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, sekali lagi kami angkat hati kami, ku angkat hatiku, ku pandang. Oh, saat ku sembah, ku pujimu. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a light. Your name, God, namamu penuh kuasa, mujizat di dalam namamu, kuasa di dalam namamu. Amin. Mari bangkit berdiri. Come on, declare your name. Your name is power, your name is healing, your name is life. Oh, break every stronghold, shine through the shadow. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for Mary, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, Jesus in the street. Oh, Jesus for Mary, I speak the holy name. Jesus, there is power in the name of Jesus. Come on, declare. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to
every chain, to break every chain, to break every chain. Jemaat Tuhan, there is power. Kami percaya nama Tuhan berkuasa. Kami memperkatakan namamu. Di dalam namamu ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat. Kami percaya. Amin, amin. Oh, to break every chain, 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 to break every chain. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Jesus. Amen. Burn like a fire. Burn like a fire. Your name is power. Your name is life. Break every stronghold. Amen. Jesus' name. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Jesus, Jesus' name above all name. You are worthy. Amen. Amen. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. Kami mengakui Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan yang mustahil dalam hidup kami menjadi tidak mustahil bagimu. How great, come on sing, is our God. Tuhan yang besar atas Indonesia, Tuhan yang dahsyat atas Jakarta, Tuhan yang ajaib atas hidup setiap kami. Kami percaya padamu. Oh, how great is our God. Sing with me. Sing with me. And now we see how great is our God. Jesus.
Lebih dahsyat lagi, sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau besar, Kau ajaib, Kau dahsyat, kami mempercayai. And now we'll see how great, and now we'll see, ya, kami akan melihat kebesaran-Mu. Amin. And now we'll see how great, one more time. And now we'll see how great is our God. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi, sorakan haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorak-soranya mana senang siti buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Di tengah goncangan, di tengah pergumulan, apapun yang sedang kita alami, bangsa, kota, usaha, bisnis bahkan, percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, depan belakang saudara, katakan tetap bersukacita apapun keadaan kita. Kita mau belajar satu lagu saudara, haleluya. Satu lagu yang berkata demikian, sukacita adalah kekuatan. Sukacita di pagi hari, di malam hari, apapun season, apapun musim yang sedang kita alami, tetap bersukacita. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever come tomorrow, I've got joy. Ayo sama-sama belajar dulu saudara, yuk. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow. Ayo sekali lagi ya, sekali lagi. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Come on. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Kami percaya Tuhan. Come on. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Yeah, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I know the same, I've seen the same. No, I'm not afraid anymore. But the word comes foolish
kuasa. You make me strong, ever I praise you, Jesus, you build my car. And I'm not ashamed to see the same. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Yang bersuka cita katakan yeay. Terima kasih ya Tuhan. Got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, hallelujah. I've got joy, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, hallelujah. I've got joy, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, hallelujah. Ayo tepuk tangan sama-sama. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Ayo jemaat Tuhan. I've got joy in the sunshine. You keep me dancing again and again. Amen. I've got joy. Whoa. Whoa. I've got joy. I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, hallelujah. I've got joy, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, I've got joy, joy, joy. Joy in my heart, hallelujah. I've got joy. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan amin. Ayo tepuk tangan sama-sama. Tuhan yang besar, Dia layak dipuji. Senayan City katakan yeay. Wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Ayo sama-sama declare. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik
sama-sama. Tuhan kita dahsyat. Yang setuju punya Allah yang dahsyat katakan yeah. Engkau lawat kami ya Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu atas bangsa, atas kota. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang rindu siapa angkat tanganmu saudara. Come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan. Ayo saudara sendiri katakan kami rindukan. Amin, amin. Kami rindu. Sekali lagi sama-sama. Come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Oh, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Suarakan haleluya. Kami hanya rindu lawatan-Mu atas kota dan bangsa kami. Nyatakan diri-Mu, Jehovah Elohim Adonai, atas Indonesia. Keselamatan hanya dari Tuhan, di dalam nama Yesus. Pakai kami terus jadi alat untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang layak disembah. Terima kasih. Di tengah badai, di tengah gelombang, di dalam situasi apapun, biar kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. I have this hope as an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to you with endless love. All my fear is swept away. In everything, I will trust in you. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Unchanging one, unchanging one. You was and is to come. Your promise sure, you will not let go. There is hope. There
so in the promise of the cross. You gave everything to save the one you love. And this love is an anchor of my soul. Our God will stand unshakable. Biar kami tinggal dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Oh, your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unveiling, your promise I'll shake it. Oh my hope. Come on. Your name is higher. Your name is greater. Oh my hope is in you. Your word unveiling, your promise unshaken. All my hope, there is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor of my soul. Our God will stand. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor of my soul. Our God will stand. Your name is higher. Your name is greater. Oh, my hope is in you. Your word unveiling, your promise unshaken. Oh, my hope. Ayo coba Tuhan sendiri katakan your name, your name. Your word is unveiling, your promise, all my hope. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unveiling, your promise unshaken. All my hope is in you. Hallelujah, hallelujah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Hanya Engkau yang layak kami sanjung, Amin, ya kami Tuhan. agungkan, kami tinggikan. Amin ya Tuhan. Tidak ada nama lain. Karena namamu yang penuh kuasa. Engkau berdaulat atas segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh membawa kami untuk beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kami Tuhan, kami mau benar-benar fokus duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri. Kami mau berusaha sebaik-baiknya untuk kami boleh tetap fokus kepada Tuhan. Tidak ada nama lain. Kami tahu bahwa terbukti hanya Engkau yang menjadi jawaban bagi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau dapat berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan dan agenda Tuhan bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Tuhan kita dahsyat, amin. Ajaib perbuatannya. Nah, dalam beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah memberikan warning kepada saya. Ketika waktu itu saya perjalanan dari kota Bandung ke Jakarta, itu bulan Juni akhir kurang lebih. Waktu itu agenda saya padat sekali, luar biasa, dan saya waktu itu nyetir sendiri. Dan ketika di tol layang itu there is no point to return, dan tidak ada untuk spot untuk saya bisa stop di situ. Saya merasa kelelahan dan saya tertidur sejenak. Waduh, dan saya bersyukur bahwa tangan saya masih tetap teguh, ya, lurus memegang setir. Dan saya waktu itu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong, saya nggak ada bisa waktu untuk stop di sini. Saya harus keep moving. Dan saya terus berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya begini, berdiri tegak dan bertindak. Waduh, kata saya apa maksudnya ya Tuhan? Berdiri tegak, bukan sekedar berdiri tegak, you are standing strong and do nothing. Keep moving, be on the move, harus bergerak. Nah, saya pikir kemana ya? Ini arahnya Tuhan berikan kepada saya satu statement yang jelas sampai sekarang nih. Nah, dalam perjalanan ini saya baru mengerti bahwa Tuhan berbicara sangat memberikan warning kepada kita. Bahwa kita ada di dalam satu era yang dinamakan war time. Waktu peperangan. Jadi jangan ada yang tertidur. Bayangin kalau saya tidur di situ mati saya. Benar. Jadi ini seperti war zone. Kita harus drive carefully. Dan we have to take care ourselves. Ini bukan soal pertolongan Tuhan. Tetapi kita harus menentukan sikap hidup kita. Jadi Tuhan berbicara berdiri teguh dan bertindak. Kata saya kenapa? Karena ini kita masuk dalam namanya the war time. Dan Tuhan sedang memanggil setiap kita menjadi the war people. Waduh, maksudnya orang-orang yang siap berperang. Yang gak siap perang menyingkir, bahaya. Tapi kita ini kan Tuhan jadikan menjadi prajurit-prajurit toh. Bukan orang-orang yang ketakutan dan orang-orang yang langsung belum berperang aja udah mundur pada ketakutan, kabur gitu kan. Nah, Tuhan berbicara berdiri teguh dan bertindak. Ini relevan dengan situasi sekarang Bapak Ibu sekalian. Ketika di Getsemani Tuhan berdoa, dia itu sebagai manusia itu takutnya minta ampun, sampai keringat pun bercampur dengan darah. Jadi bagaimana Tuhan tuh ngerti stresnya kita, ketakutannya kita, ya, menghadapi satu situasi yang so scary. Nah, di Getsemani Tuhan berkali-kali dan kedua kalinya Tuhan ngomong kepada murid-muridnya di dalam Lukas 22 ayat 46. Coba kita baca Lukas 22 ayat 46. Yesus berkata seperti ini, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Oh, kita gak tidur kok. Tapi sebetulnya secara roh banyak anak-anak Tuhan sedang tertidur. Gak sadar apa yang sedang terjadi. Dan gak ngerti apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan.
Jadi Yesus itu sedang bergumul sebagai manusia di dalam satu doa yang intens. There is no hope. Tidak ada harapan. Dan melihat murid-muridnya tertidur. Kenapa mereka tertidur? Bukan karena ngantuk. Karena mereka they sleep in sorrow. Dikatakan begitu. Mereka tertidur karena keletihan, kepedihan, kesedihan. Mengasihani diri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena manusia internalnya, manusia rohnya tidak sekuat dengan apa yang dihadapi di luar sana. Karena yang di luar sana menekan sedemikian rupa sehingga membuat dia kepencet kayak kecua diinjek begitu. Betapa rapuhnya murid-murid Tuhan dalam menghadapi satu situasi yang benar-benar tidak ada jalan keluar. Nah, jadi ketika kekuatan yang eksternal menekan kita, maka kita akan semakin ciut, lemah tenaga kita, dan semakin kita tidak berdaya. Doa merupakan satu prinsip di mana doa itu adalah free will kita. Mau doa atau enggak? Itu free will kita. Ketika kita menang dalam doa, maka kita menang dalam menghadapi masalah. Yang amin cuma satu orang, bersyukurlah, puji Tuhan. Yang lain gak amin. Amin. Doa bukan program. Doa bukan kewajiban. Doa itu kemenangan. Cuman kita banyak berdoa bukan untuk menang, untuk menyelesaikan masalah. Makanya firman Tuhan katakan, bangunlah dan berdoalah, kata Yesus, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi dengan tegas Yakobus berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi dalam ayat ini pencobaan yang khusus supaya kita jangan tertidur. Jangan tertidur. Nah, kita bersyukur hari ini bisa ibadah lagi. Sementara minggu kemarin tanda tanya. Kita mau ibadah juga mengandung resiko. Dan minggu kemarin enggak mikir bahwa minggu depan akan ada ibadah atau enggak. Benar atau benar? Ngakulah kita. Apakah saya sebagai manusia nggak takut? Takut. Pengalaman saya pindah. Saya ini orang Bandung, saya pindah ke Jakarta, memutuskan untuk pindah, move to Jakarta waktu itu tanggal 13 Mei tahun 1998. Peristiwa apa sih itu ya? Aya naon eta 13 Mei 1998. Waktu itu saya doa bahwa kan udah terjadi demo-demo di DPR. Lalu saya bawa 2 bis pendoa syafaat dari kota Bandung keliling. Pikir mau keliling 7 kali lah. Gitu ya, 7 kali jalan tol begitu, tol layang, lingkar dalam ini. Tapi baru 2 kali saya perintahkan, saya di bis nomor 1, go back ke Bandung. Itu saya waktu itu jam 12 siang begitulah kurang lebih. Jadi ada beberapa orang komplain,
Kita sewa bis mahal-mahal. Kenapa kita harus pulang? Pulang, kata saya. Dan sampai di Bandung, sedikit ke sore, waktu itu kan belum ada WhatsApp, belum ada apa, cuma lihat di TV. What? Berita Jakarta was in trouble. Dan itu ketika saya memutuskan pulang itu di daerah sini nih. Daerah Sleepy begitu. Go back, nggak keliling lagi. Itu sekitar jam 12 siang lebih. Dan ternyata itu memang dipatok setelah itu nggak boleh ada mobil yang lewat lagi. Ketika saya lihat TV, oh my God, kita selamat. Dan pendua-pendua saya muji saya setengah mati. Waduh, ini nabi yang luar biasa. Peka. Keputusan bijaksana. Asalnya padahal mereka komplain gitu. Kok bisa ya Pak Daniel bisa peka seperti itu? Dan kita safe, we are safe. Safe nggak safe sih, ngapain kita juga ke Jakarta? Lebih safe di Bandung waktu itu daripada Jakarta. Terus ketika saya melihat ini, saya mendengar, iya pada telepon waktu itu pakai SMS, gak ada WhatsApp. Semua mengapresiasi saya, tapi ketika saya nonton TV, lihat kota Jakarta, tahu gak Tuhan bicara sama saya gimana? Go back now to Jakarta. What? Me alone. Ini gila nih, benar gila nih menurut saya. Sendirian. Dan saya balik ke Jakarta singkat cerita. Saya sewa motor waktu itu belum ada Gojek. Jadi saya kasih uang kalau nggak salah 50.000 atau 100.000. Oke, lu setirin buat gue, pokoknya gue kasih duit. Saya ke Sleepy kemana, waduh bau gosong, bau sate di mana-mana. Dan di situ start, saya memutuskan kita mau bikin menara doa di Hotel Indonesia. Dulu bukan Kempinski, rada bau apek dulu. Hotel, kita book di situ, kita doa siang dan malam. Saya katakan pendoa-pendoa dari Bandung isi 24 jam doa di Hotel Indonesia. Dan itu menara doa kita prayer tower yang 24 jam kedua setelah kota Bandung. Kita berdoa di situ 18 jam satu hari. You know, kayak orang nganggur ya, memang nganggur waktu itu lagi chaos mau apa lagi. Saya waktu itu masih ekspor baju, udah gak bisa, udah stop bisnis. Nothing we can do. Jadi waktu itu Tuhan melatih saya sedemikian rupa bagaimana to empty myself. Padahal teman-teman move, buruan lu pindah kabur ke Australia, ke Amerika, ke Kanada. No. Saya bertahan di sini. Ini bukan cerita orang lain, cerita aku nih. Ya. Soalnya saya nggak ada skenario untuk saya cerita begini gitu kan. Apakah saya jadi korban? Enggak. Apakah Tuhan tempatkan kita jadi korban? Enggak. Tapi jadi solution maker. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu dari satu kata namanya peirasmos. Peirasmos itu sama dengan unqualified. Tidak berkualitas. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, kamu tidak berkualitas. Tidak terlatih dan menyerahkan diri kepada kelemahan, kejatuhan. Apa
sebetulnya rekayasa iblis atas umat Tuhan? Tahu nggak? Ketika 1650 gereja-gereja dibakarin, saya ini pergi ke kota demi kota. Ini I'm telling you about our country, bukan negara lain, you know. Apa sih yang mereka nggak suka gereja tuh apa? Bukan gedungnya, tapi worship. Setan tuh nggak suka dengan worship. Saya pernah waktu itu di satu kota Sidoarjo, waktu itu ada larangan untuk ibadah. Kata saya, ya udah kita di pinggir kolam renang aja kita kumpul. View-nya lebih bagus daripada tembok begini, itu view bagus kata saya. Terus bagaimana? Kita di pinggir kolam renang, kita worship bersama-sama. Di bawah pohon kita berdoa. Yang gak usah terlalu gimana gitu kelihatan, tapi kita udah aja kita beribadah di situ. Saya ngalamin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa penyembahan ini? Kita lihat ya dari peristiwa bangsa Israel ada di Mesir jadi budak. Ratusan tahun, more than 400 years. Dan selama itu mereka vakum kepada ibadah, kepada worship. Lalu satu saat Musa bangkit. Let my people go. Bebaskan bangsaku. Firaun maksudnya what for? Kenapa lu udah tidur, udah enak di sini. Lu bisa kerja, lu dapat gaji di sini. Apa kata Musa? Supaya bangsaku bisa menyembah Tuhan. 4 tawaran waktu itu. Ketika Musa berkata kepada Firaun, let my people go. Bebaskan umatku. 4 tawaran. Yang pertama adalah, kenapa gak menyembah Tuhan di Mesir aja? Kok repot-repot? Mesir itu berbeda dengan dunia. Mesir itu adalah tempat di mana penyembahan berhala, witchcraft, dan lain sebagainya. Bukan tempat kudus. Jadi ditolak sama Musa. Yang kedua, oke, kamu boleh menyembah Tuhan, tapi gak boleh jauh-jauh dari Mesir. Maksudnya apa? Lu menyembah Tuhan boleh, tapi dunia boleh. Win-win deh. Tahu gak penyembahan itu sebetulnya kualitinya bukan dari nyanyian, bukan dari musiknya, tapi the quality of the people, the worshipernya. Nah ini gak ada yang amin lagi. The quality, Tuhan tuh mau kualitas. Bukan ekstravaganza performance ya. Tapi how about your quality? Apakah layak di hadapan Tuhan untuk benar-benar menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran maksudnya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, apakah kita ada kemurnian? Gak ada mesir-mesir, cacat celah di dalam diri kita. Kita datang Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Setiap napas kita berikan kepada Dia. Apa the first step untuk menjadi kita layak di hadapan Tuhan? Jangan merasa layak. Maksudnya, ampuni aku Tuhan dari setiap salah dan dosa. Yang ketiga, apa tawaran Firaun? Oke, para pria boleh pergi tapi wanita dan anak-anak jangan. Maksudnya di separate, dipisahkan dari family.
Lalu yang tawaran keempat, kalian boleh pergi menyembah Tuhan tapi tinggalkan komunitasmu, tinggalkan hewan-hewanmu dan sebagainya. No. Tetapi cara Tuhan berikan tulah-tulah sedemikian rupa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, itu mereka malah membawa emas dan perak. Emas dan perak itu untuk apa dibawa ke padang gurun? Emas dan perak ada kepunyaanku kata Tuhan. Tapi mereka bikin lembu emas lagi, kurang ajar kan? Mamon itu namanya. Nah, jadi apa yang sebetulnya bagaimana mereka itu berkeras untuk menggagalkan worship di antara umat Tuhan. Sampai di dalam kitab Keluaran 7 ayat 11. Bayangkan Keluaran 7 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Firaun pun memanggil orang berilmu. Coba kita lihat. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Firaun pun memanggil. Bukan karena senjata. Jadi saya melihat di sini bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan otoritas Firaun. Firaun kurang gimana persenjataannya. Tapi kekuatan sihir. Di balik semua chaos yang terjadi ada kuasa gelap. Kuasa gelap sedang bermain. Karena iblis itu sifatnya mencuri, membunuh, membinasakan. Siapa sang teroris itu sebutnya iblis. Membuat apa kalian takut, gak usah menyembah. Jadi ini lagi latihan. Kita baru saja latihan. Tanggal 1 Juli saya ini diundang untuk menghadiri satu konferensi namanya Longing Gathering. The Longing Gathering. Apa itu Longing Gathering? Itulah pergerakan doa yang sebagai family gitu. Beda konferensinya. Dan saya punya bapak rohani namanya Gideon Chu dari Vancouver. Dia pakai Zoom dengan saudara-saudara di dalam Tuhan waktu itu. Pakai Zoom. Lalu my spiritual father Gideon Chu itu dia father of the nation. Kemana-mana dia tuh benar-benar mendoakan banyak pemimpin-pemimpin mega church gitu ya. Di bangsa-bangsa. Dia ngomong begini, Daniel, you must come to see me. Ini orang Hong Kong sebenarnya yang tinggal di Vancouver. Terus saya ngomong begini, what is the reason? Apa alasannya aku harus datang ke Kanada? Dan mereka katakan begini, negaramu belum pulih, Indonesia. What? Terus maksudnya roh piatu masih membelenggu bangsamu. Roh piatu tuh cirinya apa? Memperkaya diri, gak peduli orang lain, yang penting greedy untukku. Dan ini akan terjadi chaos ulangan tahun 98. Oh my God, ini gua banget. Gua gak mau gini masa aku investasi hidupku. Saya pengusaha background sebelumnya. Saya korbanin banyak hal untuk membuat unity demi unity di kota-kota di Indonesia. Stand for the nation. Masa mau rusak lagi? Saya beli tiket bulan Juli. Dan acaranya sebutnya tanggal 25 Agustus. Saya ini baru pulang. Jadi di sana mereka berdoa. Sejak bulan Juli untuk Indonesia supaya tidak terjadi siklus tahun 98 lagi.
ketika saya ada di Vancouver, saya lihat TV berita apalagi. Anak-anak Tuhan pendoa juga banyak forward yang teror terus. Ini dibakar itu. Nggak ada yang ngomong, kita harus berdoa tenang, teduh. Nggak ada tuh. Kalau lagi panik begitu semua nge-forward ketakutan. Bener nggak, ngangguk-ngangguk semua kan gitu kan. Siapa yang mau memberikan damai, perkataan damai, mau beli tenang, tetap teguh, berdoa, jangan lupa gitu kan. Nah inilah sosmed ini, kita udah kalah di situ. Jadi mereka berdoa khusus untuk Indonesia. Setiap hari mereka berdoa untuk Indonesia, sementara di Indonesia panik. Dan tertinggal tanggal 31 Agustus. Berarti minggu lalu saya masih di Vancouver nih. Kita berdoa di situ untuk Indonesia. Damai Indonesia. Tidak akan ada lagi demo lagi. Harusnya tanggal 1 ada rencana demo sampai hari Jumat kemarin. Teduh. Makanya kalian tenang-tenang ibadah sekarang. Bener nggak? Nih. Tapi itu ada doa yang mengerang di sana. Dan ketika saya pulang dari Vancouver, saya langsung ke Sentul City ke Menara Doa. Saya makanya jet lag udah gak dirasa lagi. Kita mobilisasi 2 hari waktu itu, malam dan pagi berdoa. Saya terus ke Surabaya dan semalam saya baru pulang dari Surabaya. Kita menggerakkan doa terus. Ada 15 negara di Surabaya yang berdoa. Mereka gak takut datang ke Indonesia. Mereka come to pray for Indonesia. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Kenapa? Kata penyembahan ini dalam bahasa Yunaninya adalah tisiasteron. Artinya apa? Nggak sekedar nyanyi pujian, nyanyi cepat, nyanyi penyembahan. Tetapi the quality of the worshiper, di mana mereka bersama-sama secara korporat membuat tempat persembahan. Artinya ada something sacrifice di situ. Terus tempat pengorbanan. Tempat pengorbanan itu tempat di mana korban itu. Siapa korban itu? Gak usah kambing domba lagi, tapi hidup kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan saya mendapat janji-janji Tuhan dari mereka. Ketika mereka memobilisasi doa dari berbagai bangsa, mereka memberikan satu reason, satu alasan. Why should we pray for Indonesia? Kenapa kita harus berdoa untuk Indonesia? Karena Indonesia adalah gajah rohani yang akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kalau yang gini mah sukacita, kita kalau ngomong ini sukacita, senang. Tetapi mau gak kita menjadi tempat persembahan? Bukan sekedar aman dari demo, bukan sekedar kita jadi so peaceful. Enggak. Tapi mereka mengatakan Indonesia harus jadi Yerusalem yang akan pergi ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Indonesia disebut the spiritual giant, mereka sebut begitu. Dan Indonesia sedang ditunggu oleh bangsa-bangsa. Baik ke Singapura, ke Vietnam, ke Filipina, ke India, ke China, ke Eropa. From the east to the west and back to Jerusalem. Indonesia akan jadi bagian di mana karya Tuhan yang super luar biasa akan dinyatakan melalui gereja Tuhan di Indonesia. Amin. Nah, jadi Indonesia adalah is holding the key. Memiliki kunci. Kunci apa? Aku ngelihat begini, seasonnya
di mana Roh Kudus akan bekerja bagaimana sih caranya kepada kita. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Daniel bahwa nanti di akhir zaman di dalam Daniel 12 ayat 3 dan 4 coba. Daniel 12 ayat 3 dan 4. Coba kita, ini puji Tuhan. Yuk kita baca. Dan orang-orang bijaksana kan seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, bukan seperti pasir di laut. Kalau orang Kristen banyak, tapi kita harus jadi bintang-bintang di langit. Tetapi ayat yang keempat katakan begini, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi firman Tuhan katakan begini, what is the kingdom means? Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kerajaan Allah itu karena kita demokrasi sih jadi rada sulit mengerti soal gitu. Demokrasi jadinya. Ya. Nah jadi kita ini harus bisa mengerti bahwa kerajaan itu ada namanya kingdom itu king domain. Jadi maksudnya apa? Harus ada rajanya. Dan bagi kita, Raja kita adalah Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Raja segala raja. Nah di dalam doa itu, doa-doa secara internasional supaya di Indonesia dibangkitkan jangan banyak leader-leader. Kalau leader tuh bisa bunuh anak buah. Father. Malaki 4 ayat 5 dan 6. Father, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapak-bapak supaya jangan Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Itu kutuk keras. Nah, saya katakan di dalam demo yang kemarin kelihatan siapa yang mau turun ke lapangan. Siapa yang kabur. Ya udah pada mikir nih semua. Kelihatan kalau father turun. Kalau mati bareng. Kalau bunuh aku. Jadi di dunia itu ada dua kerajaan. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Jadi kegelapan artinya pengabaian. Atau ketidakmengertian. Gak mau ngerti kita. Nah sebetulnya kita sedang ada di satu era di mana setan sedang bekerja secara luar biasa. Saya akan tutup dengan kesaksian ini ya. Sedang menyerang anak-anak Tuhan supaya iman kita nih drop. Gak ada keberanian, powerless, tertidur. Jatuh ke dalam pencobaan. Sebetulnya setan tuh gak diem. Kalau kita gak, firman Tuhan katakan kita ini ada di ring tinju. Kalau kita gak mukulin, kita dipukulin. Jadi kita mesti agresif gitu. Ketika kita masuk ke satu wilayah, itu gak mudah. Orang-orang luar pergi ke Indonesia itu gak mudah. Gak mudah Bapak Ibu sekalian. Tahu gak ketika kita bikin WPA tuh di seberang sana tuh di World Prayer Assembly tahun 2012. Kita nih aduh intimidasinya luar biasa. Setengah dari peserta luar negeri mencret. Sakit perut. Ketika doa di GBK tuh. Sampai mereka tuh waduh bertahan. Gimana caranya mereka di stadion itu untuk keep praying for Indonesia. Nah setiap wilayah itu ada roh teritorial. Nah ketika saya ada di Kanada. Saya ditelepon oleh John Robb. John Robb itu adalah penggagas World Prayer Assembly dunia. Dan World Prayer Assembly kalau dia ngomong nih, cek di AI, itu adalah the largest prayer movement in the world ever. Gak pernah ada yang gerakan doa terbesar kecuali yang di Indonesia. Itu 2012. Ya cek aja sendiri di AI katanya. Kata AI. Nah, jadi dia ngundang saya, Daniel,
You bisa cross gak dari Kanada ke Amerika ke New Mexico. Namanya Albuquerque kotanya. Susah ya. Terus ibu kotanya Santa Fe. Dia ngomong begini, Daniel, aku sudah ke Indonesia 28 kali. Gua ngundang sekali, lu aja gak bisa. Just come. Cuman sekali aku minta lu pergi ke kotaku. Oke? Jadi aku pergi, ini baru minggu lalu pergi ke Santa Fe. Saya ngelihat John Robb itu powerful banget. Dia penggerak doa kelas dunia. Tapi wilayahnya, oh my God. Kenapa ini gak kayak Amerika? Saya baru pertama kali ke New Mexico. Kok begini? Terus tepat hari itu adalah persiapan ritual. Padahal kota Kristen, ritual. 60.000 anak-anak muda sudah beli tiketnya untuk bikin ritual namanya sosoba. Apa itu sosoba? Itu di mana mereka punya belief system yang dari turun-temurun orang Indian, bahwa itu ada the spirit of death akan disebar. Roh kematian. Wah, kata saya, kenapa dong kamu diem, John? Ini gak boleh dibiarin. Kenapa kamu tinggal di sini? Kita harus bergerak dan kita harus rebut kota kita menjadi my home. My home-nya Tuhan, rumahnya Tuhan. Jadi saya urapi mereka dan beberapa pendoa di sana. Mulai saat ini engkau harus ambil alih. Take dominion. Kalau enggak, kalian akan tertidur. Bener aja Bapak Ibu. Di sana banyak terjadi bunuh diri. Anak-anak muda, bunuh diri remaja. Dan gereja-gereja itu dingin banget. Super dingin, gak on fire. Nah, yuk kita saksikan movie ini 2 menit ya. Saya cuman agak kasar gak apa-apa. Hanya untuk, ya kalau iman Thomas kan harus ngelihat baru percaya gitu kan. Ya kita lihat ya. Saya ada di plaza dari kota Santa Fe, di mana ini dulu dimiliki oleh Meksiko, namun sekarang beralih ke Amerika dan New Mexico. Di plaza ini besok akan diselenggarakan satu ritual penyembahan kepada satu dewa atau kepercayaan yang luar biasa. Ini patung yang tinggi seperti ini akan digantung, dan itu patung itu akan digantung seperti itu. Dan itu dinamakan Sozoba. Dan ini akan banyak ribuan orang akan ada di sini, dan ini merupakan ritual purba yang diselenggarakan oleh orang-orang Indian di sini. Kita berdoa di sini supaya revival datang, dan besok itu hari peperangan rohani yang terhebat, di mana kita minta spirit Elia turun sehingga kota ini akan menjadi the city of revival. Tuhan memberkati kita semua. Jadi banyak kan anak muda dan teens remaja yang menyelenggarakan acara ini. Dan ini kota-kota Kristen. Itu patung itu kan digantung seperti itu, dan itu dinamakan Sozoba. Dan ini akan banyak ribuan orang akan ada di sini. We pray that the warring angels will come into that Fort Martin compound. The warring angels of God. Right. The Lord of Lords, and that you're taking the back, and it's going to be your home. Jadi mereka mau bangun sekarang rumah doa di bukit ini, ngelihat ke kota. Mereka mau ambil alih atmosfer yang ada di kota itu. Ini patung itu adalah Freemason. Jadi kota ini udah dipatok, udah milik Illuminati. Ini seperti awan itu, seperti langit, seperti tembaga. Dan apa yang bisa menembus langit itu kecuali hanya satu, worship, pujian Santa dan Fe. doa siapa. Itu alat di tangan Tuhan. May God Saya yakinan bless percaya di Santa Indonesia Fe. nggak begini, di Indonesia Come and pray. on fire. God bless you. Indonesia apa? On fire, kita bangkit berdiri. Oh Ramasyakara Masik ini. Oleh kuasa darah Yesus saya percaya ya,
kita ini dilindungi, ditebus oleh darah Yesus, dimurnikan, disucikan, disembuhkan. Dan kita punya oleh karena senjata darah anak domba ini kita akan jadi kesaksian buat banyak orang. Amin. Indonesia akan bangkit, Indonesia akan jadi kesaksian bagi dunia. Mari nyanyikan Jesus Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Katakan, you are my strength. Strength when I am weak, you are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up all the above. You are my all in all. Panggil nama Yesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari tutup mata kita. Apa kondisi kita saat ini? Kalau kita rasanya semangat kita secara roh tidak berapi-api lagi seperti dulu. Atau kita melihat hanya kelemahan demi kelemahan demi kelemahan. Atau kita hanya fokus kepada sakit penyakit kita, masalah keuangan kita. Jangan fokus kepada problem. Fokus saya hanya kepada Dia. Kemarin saya di Surabaya, saya merasa jet lag, lemas sekali badan saya, dan I don't think that I can preach 4 times today. Apakah saya bisa khotbah 4 kali hari ini di sini? Tidak ada sempat untuk istirahat. Tetapi saya fokus kepada Dia. Saya katakan, Engkau penyembuhku, Engkau kemuliaanku, dan Kau sudah menebus aku dari setiap salah dosa, dan Kau sudah membawa aku kepada kekuatan demi kekuatan yang baru. Aku tidak lemah lagi. Mari bangkit para prajurit Kristus. Bangkit para warrior. Jangan ada yang tertidur. Mari angkat kedua tanganmu. Terima kekuatan yang baru. Terima hikmat. Terima satu. Ini Tuhan katakan musim baru, musim baru. Ada sesuatu yang baru yang akan dicurahkan. Spirit yang baru, semangat yang baru. Ora basekeda papa 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 papa. Ira paralayara basekeda. Ya
Tangan lebih baik lagi buat Allah kita saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat apa yang kami dengar hari ini firman-Mu. Biar terus jadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Terus tuntun hidup kami di masa-masa, di musim-musim yang kami sedang lewati hari-hari ini ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar mata kami terus tertuju hanya kepada Tuhan. Ini waktunya kami datang memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Memberi dengan sukacita dan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Saudara. Overwhelmed by your mercy. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus buat firman yang Tuhan tabur melalui hamba-Mu Pendeta Daniel Panji. Kami berterima kasih Tuhan untuk terus berdoa-doa, berjaga-jaga. Biar roh kami terus menyala-nyala dalam Tuhan. Musim yang gak mudah Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus kami akan terus bangkit Tuhan. Jadi prajuritnya Tuhan. Makasih ya Bapak memberkati Pendeta Daniel Panji bersama Ibu, bersama keluarga dan keluarga besarnya. Biar Tuhan terus pakai jadi hamba-Mu yang lebih tajam lagi Tuhan Yesus Kristus. Penggerak doa bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Biar melalui pelayanan Tuhan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Makasih ya Tuhan, kami berdoa juga buat gembala sidang yang kami kasihi, Pendeta Niko, Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, dan Ibu Hermin. Terus pakai gembala kami, pakai hamba-Mu ini dahsyat Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan, pakai Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan-Mu Tuhan di bangsa ini, Indonesia juga di bangsa-bangsa. Berkati Tuhan Yesus dengan panjang umur, berkati terus dengan kesehatan yang melimpah, kekuatan yang prima, pengurapan yang double portion terus dari Tuhan. Pakai Tuhan Yesus untuk penyelesai amanat agung, penggembalaan Tuhan Yesus Kristus gereja GB Gatot Subroto ya Tuhan. Biar terus pakai gereja-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, untuk menuai jiwa bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat gembala di tempat ini Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, gereja SCP Landmark Tuhan Yesus, buat Pendeta Billy Nyotora Harjo Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Kami mengasihi gembala kami mengasihi pemimpin rohani kami, memberkati Pastor Billy, Ibu Milka, Brandon Jenis dalam keluarga ini, dalam perlindungan darah Yesus yang sempurna. Terus pakai pastor kami ya Tuhan, dalam penggembalaan gereja-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, membangkitkan generasi muda-Mu Tuhan Yesus Kristus, faceless, nameless generation ya Tuhan, yang cinta mati-matian yang sama Tuhan, bangkit di dalam nama Yesus. Pakai pastor kami Tuhan, dengan tanda kuasa heran mujizat yang menyertai pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Biar terus dimanapun Tuhan tempatkan pastor kami ya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan Tuhan Yesus, berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, juga buat setiap kami ya Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya ya Tuhan, Jeri lelah payah kami dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kau berkati setiap kami ya Tuhan, yang berkeluarga, yang berumah tangga, yang bekerja Tuhan, yang berusaha. Tuhan berkati ya Tuhan. Biar roh kami juga terus semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Semakin hari semakin memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, juga untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau lihat setiap hati mereka. Kau lihat setiap iman mereka. Mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka mencari wajah Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati mereka yang bersekolah, berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang berusaha. Setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, single parent. Tuhan berkati mereka, penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa ya Tuhan, biar bangkit jemaat-jemaat Tuhan jadi penuai Tuhan yang handal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh mereka terus menyala, roh mereka
terus kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk setiap persembahan yang jemaat-Mu tabur ya Tuhan, Tuhan terus pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh namo ya raboteko ya ralaba Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu atas bangsa kami. Kami merendahkan hati diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Terus minta ampun Tuhan, minta perkenanan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus Tuhan akan curahkan akan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya setiap firman, setiap janji, setiap tubuatan atas bangsa kami pasti digenapi di dalam nama Yesus. Kami perkatakan berkat, kami perkatakan shalom atas kota-kota, atas Jakarta, atas Indonesia, atas pemerintahan, dari yang tertinggi, dari yang sampai yang terendah Tuhan Yesus. Dari presiden, wakil, MPR, DPR, semua jajaran pemerintahan yang ada. Kami lepaskan shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami ambil ahli bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan surga terbuka atas Indonesia ya Tuhan. Langit tembaga terbuka di dalam nama Tuhan Yesus atas bangsa kami ya Tuhan. Kami curahkan berkat Tuhan. Kami proklaim darah Yesus atas Indonesia. Kami proklaim darah Yesus atas pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh takut akan Tuhan kami mintakan Tuhan atas seluruh Tuhan Yesus Kristus lembaga pemerintahan kami. Biar damai Tuhan terus terjadi atas bangsa kami. Indonesia menjadi negara domba. Indonesia menjadi the messenger of the third Pentecost. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, sekali lagi angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita dan awan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat berhari Minggu untuk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara berlimpah-limpah. Maranatha.